Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali di Metro Siang, pemirsa, sebuah video tersebar di media sosial terkait konvoi mobil mewah yang melintas di ruas tol Jagorawi sambil dikawal petugas dinas perhubungan. Namun salah seorang pengendara akhirnya ditilang oleh petugas kepolisian. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung dengan kami Kasat Patwal Ditlantas PMJ AKBP Argo Wiono. Selamat siang Pak Argo Wiono. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Metro Siang. Bapak, bagaimana dengan kasus kemarin ini Pak? Selain sanksi tilang, apakah ada sanksi lain bagi rombongan mobil mewah tersebut ataupun bagi petugas di sub yang mengawalnya? Ya baik, jadi tentunya sanksi tilang itu adalah tindakan yang paling tertinggi ya. Karena di penindakan kan ada dua secara represif, itu ada secara justisi dan non-justisi. Secara non-justisi itu seperti melakukan peneguran aja sudah merupakan suatu tindakan. Nah, sehingga dengan diberikan tilang ini sebetulnya sudah merupakan suatu tindakan yang paling tinggi. Nah, kemudian kalau kita berbicara sanksi bagi petugas yang lain, itu mungkin bukan kapasitas saya membicarakan sanksi tersebut karena memang masing-masing instansi pasti memiliki suatu kebijakan ya. Itu Mbak Yana. Iya, Bapak, ini kan sudah ada aturan baru ya bahwa sekarang polisi sudah dilarang untuk mengawal konvoi kendaraan. Nah, bagaimana penerapannya dan siapa saja yang pada akhirnya berhak untuk dikawal? Jadi kalau kita berbicara masalah legitimasi pengawalan sesuai dengan undang-undang sudah pasti jelas dan itu mungkin yang harus dipahami oleh masyarakat. Tugas polisi antaranya adalah melakukan kegiatan pengawalan. Jadi pengawalan sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Polri adalah pengawalan. Kemudian di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga sudah disebutkan kendaraan apa saja yang mendapatkan hak utama untuk mendapatkan pengawalan, seperti pemadam, ambulans, mobil yang sedang mengangkut orang sakit, iring-iringan jenazah. Nah, di pasal terakhirnya tadi, di poin terakhir ada namanya konvoi atau kendaraan tertentu yang menurut pertimbangan kepolisian dapat dilakukan pengawalan oleh petugas. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini tentunya sebetulnya seluruh masyarakat, seluruh lapisan itu boleh mendapatkan fasilitas pengawalan. Tapi secara ke dalam kita juga punya suatu kebijakan yang mengatur tidak semuanya permintaan-permintaan ini dapat kita fasilitasi. Tentunya kita akan melihat sejauh mana urgensinya, sejauh mana kepentingannya, ya kan? Sehingga kalau misalnya memang kepentingannya ini lebih besar, apabila tidak dilakukan pengawalan oleh petugas, malah menimbulkan kemacetan, berpotensi membahayakan pengguna jalan lain, tentunya pasti akan kita lakukan pengawalan. Nah, sehingga memang ya. Ya, Bapak mengatakan bahwa masyarakat mendapat peluang juga untuk mengajukan pengawalan. Nah, masyarakat yang seperti apa dan untuk kepentingan seperti apa biasanya yang diakomodir oleh pihak kepolisian, Pak? Ya, jadi seluruh lapisan masyarakat itu berhak mendapatkan fasilitas karena memang Polri ini kan melayani masyarakat ya. Jadi lapisan mana aja. Tapi memang akhir-akhir ini kenapa terjadi kebijakan bahwa kita tidak boleh mengawal mobil mewah, motor besar atau mungkin sepeda. Karena pada saat dikawal, yang dikawal ini tidak bisa memberikan suatu perilaku yang mungkin mencerminkan akhirnya terjadi suatu eksklusivitas, di situ merasa mendapatkan privilege yang berlebih sehingga akhirnya ada hal-hal yang dilakukan berlebihan sehingga masyarakat akhirnya menganggap bahwa pengawalan hanya boleh untuk kendaraan-kendaraan yang tadi atau masyarakat yang mungkin kelas atas atau bagaimana ada pelompokan-pelompokan tertentu yang akhirnya diberikan suatu kebijakan oleh pimpinan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut memang sekarang ini belum diberikan fasilitas. Jadi kita tetap melihat urgensinya. Sebetulnya kalau pengawalan sendiri tidak ada masalah, yang dilakukan polisi sudah benar, ya SOP-nya, mekanismenya pasti akan kita tanyakan. Tapi pada saat dilakukan proses pengawalan itu sendiri, terjadilah suatu tindakan-tindakan atau perilaku yang akhirnya tidak menyenangkan pengguna jalan lain yang misalnya berlebihan, terjadinya suatu eksklusivitas yang arogan. Nah itu mungkin akhirnya masyarakat melihat pada saat ada konvoi-konvoi yang seperti itu malah terjadinya antipati, bukannya berdampak positif. Nah akhirnya kita pun memiliki diskresi, akhirnya tidak semua bisa dilakukan pengawalan yang seperti yang disampaikan saat ini memang. Ya. Ini karena pada dasarnya di lapangan juga banyak didapati Pak, misalnya mobil-mobil khusus entah itu mobil dinas pejabat atau keluarganya atau siapapun begitu yang mobil mewah bisa mengeluarkan mungkin budget untuk mendapatkan pengawalan, banyak yang kemudian melakukan itu dengan alasan mengejar waktu atau menghindari kemacetan. Nah, bagaimana jaminan dari pihak kepolisian agar benar-benar bisa diatur dan tertib tidak mengganggu masyarakat lainnya?
Nah, jadi kalau kita berbicara budget atau seperti mungkin sebenarnya tidak ada Mbak ya. Jadi fasilitas pengawal ini semuanya saya nyatakan adalah gratis. Tapi pada saat misalnya di jalan nih, seorang petugas sedang berhenti, ada masyarakat datang, ya kan secara insidentil situasional, maaf Pak, ini istri saya mau melahirkan, maaf Pak, saya harus ke rumah sakit. Nah itu di situ secara situasional polisi bisa serta-merta melakukan pengawalan, tapi memang tugasnya, ya. Kemudian kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu yang tadi disampaikan, memang urgensinya tinggi, yaitu memang kita berikan fasilitas. Jadi kan tadi disampaikan ada kendaraan pimpinan lembaga negara yang memang harus dilakukan pengawalan. Jadi memang mobil-mobil pribadi misalnya dia menggunakan sirine atau rotator itu memang harus dilakukan, ada pengawal, ada petugas di depan. Dan di situ sudah disebutkan di pasal 135. Kendaraan yang menggunakan sirine atau rotator harus dikawal petugas kepolisian. Nah, gitu Mbak. Pak, ini berlaku untuk Polda Metro Jaya atau mungkin di area Polda lainnya Pak? Ya, jadi ini saya nyatakan di Polda Metro Jaya. Saya kembalikan ke laptop tadi, ke awal tadi saya sampaikan, polisi kan punya diskresi Mbak. Diskresi inilah yang memberikan dia suatu pertimbangan apa yang akan dilakukan, tindakan-tindakan dilakukan, ya tentunya tetap mengacu kepentingan umum, kemudian di situ juga tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan dan masih dalam etika profesi kepolisian. Nah, di Polda Metro sendiri kita memberikan kebijakan seperti itu, Bapak Dirlantas memberikan kebijakan tidak boleh mengawal. Nah, kemudian kalau di kemudian hari ada di tempat lain yang mengawal, tentunya juga mungkin ada pertimbangan tertentu di daerahnya itu, karena tadi privilege pengawalan memang boleh, Mbak, boleh dilakukan oleh petugas, tapi dengan syarat-syarat atau mekanisme tertentu, pertimbangan tertentu, dicermati dulu apa kepentingannya. Jadi nanti jangan biar nggak salah kaprah, ada pengawalan, loh ini kok masih boleh ngawal? Boleh ngawal, boleh Mbak, memang itu sudah diatur di undang-undang, gitu Mbak. Baik, terima kasih Bapak AKBP Argo Wiono, Kasat Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya untuk waktunya dan penjelasannya bersama Metro Siang kali ini. Selamat siang Pak, selamat kembali bertugas.